apa dengan Risma? Itulah menjadi tema Rosi malam hari ini dan secara eksklusif saya mengundang Wali Kota Surabaya, Ibu Risma. Bu Risma, tadi sempat orang kan bertanya kenapa sih harus sujud. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa Ibu sebagai komandan, sebagai jenderal perang nggak terima kalau anak buahnya yang disalah-salahkan. Kalau mau sekalian nyalain ya nyalain aja wali kotanya gitu. Nah, Bu Risma, pada 29 Mei lalu kan juga ada video Ibu Risma marah-marah sambil menelpon waktu itu. Itu Ibu mempersoalkan mobil mobil PCR bantuan dari BNPB untuk kota Surabaya. Tapi tiba-tiba dialihkan ke kota lain di tim gugus tugas COVID Jawa Timur. Saya senang melihat Ibu sekarang bisa tertawa. Cuman orang pengen tahu juga waktu itu, apa yang membuat Ibu emosi? Oke, itu Ibu merasa itu buat di Surabaya, tapi dipindahkan. Itu disinilah yang memang saya dengar Ibu ngomong bahwa kalau mau boykot, saya tahu siapa yang mau boykot. Kalau mau boykot, jangan gitu caranya. Ibu merasa memang ada yang mau boykot Ibu? Ya lah Mbak, cuman saya kan nggak bisa, saya tetap manusia. Saya tidak mau sebutkan, tapi bahwa saya mencoba bekerja untuk warga saya itu dengan semampu saya, sekuat saya. Saya percaya bahwa amanah ini tidak mudah untuk saya. Tapi saya percaya bahwa kalau saya ngerjakan sungguh-sungguh, pasti saya bisa karena saya tidak pernah meminta jabatan ini. Jangankan meminta, berdoa saja saya tidak berani. Karena itu, tapi saya kan harus menjalankan tugas ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya terhadap sumpah saya. Jadi saat itu memang sebetulnya itu mobil sudah datang 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Nah, tapi sebetulnya sudah janjian itu jam 1 siang. Ternyata mobil itu baru bisa dipakai jam 7 malam. Sementara warga saya sudah nunggu mulai jam 1. Nah, kemudian besoknya tiba-tiba mobil itu dibawa juga keluar kota. Nah, oke lah, saat itu memang saya pikir ini mobil kan juga uangnya rakyat Indonesia, bukan uangnya warga Surabaya. Oke lah, gitu. Tapi saat itu memang kami belum janjian dengan warga. Oke, enggak apa-apa saya sampaikan begitu. Nah, hari ketiganya, nanti hari ketiga di Surabaya, Bu. Oke, kita siapkanlah warga. Warga sudah menunggu mulai jam 5 pagi. Ternyata tiba-tiba mobilnya enggak ada. Disitulah kemudian karena saya tanyakan terus, bagaimana progres mobil, adakah, bagaimana progresnya. Selalu saya menanyakan progres itu. Kalau siapa, dilakukan Bu? Ibu nanya ke siapa, Bu? Karena ke Kepala Dinas Kesehatan. Nah, saat itu jam 10 dia ketakutan, akhirnya dia ngaku bahwa mobil nggak ada di situ. Sekitar setengah 10 ya, jam 9, antara jam 9-10, saya habis ada acara, kemudian saya tanyakan, Bu, nggak ada Bu mobil dibawa. Loh, terus warga gimana, saya bilang gitu. Itu sudah warga dibawa. Kita ada kebetulan ada mobil satu lagi, ada tempat untuk kita juga lakukan. Jadi kami melakukannya dibantu oleh BNPB, saat itu dibantu BIN dan kemudian kami juga melakukan sendiri gitu. Udah dibawa ke sana, kasihan warga saya sampaikan. Jadi saat itu marah karena warga saya sudah menunggu. Saya tidak ingin saya sampaikan juga seluruh staf saya. Kalau kamu berani nyakiti warga saya, yang warga saya dia sudah benar, maka kamu akan hadapan-hadapan dengan saya. Saya sampaikan begitu juga ke seluruh staf. Bu, itu udah berkali-kali saya sampaikan begitu. Bu, itu bukan masalah koordinasi aja, Bu. Jadi karena ketika Ibu menelpon itu kan itu semacam terasa bahwa Ibu marah dan merasa apapun yang Ibu lakukan itu dijegal. Saya tahu bahwa kalau mau boykot nggak gini caranya. Ini bukan masalah koordinasi. Jadi kalau diomongin tadi, Mbak, tadi sudah disampaikan hari kedua itu sudah dibawa keluar kota. Saya nggak masalah karena warga saya belum ada. Memang saat itu belum kita siapkan karena bicaranya saat itu malam.
Nah begitu besoknya Bu, besok di Surabaya, sudah clear jelas di Surabaya, saya siapkan warga. Itu masalahnya. Dan nggak datang juga mobilnya? Ya memang mobilnya keluar kota, gimana mau datang? Ya, jadi Bu, kalau misalnya disebut bahwa ini kan Jawa Timur ini melonjak Bu, menjadi daerah epicentrum baru, Surabaya menjadi zona hitam. Mbak, tolong bicara Surabaya ya Mbak. Oke, Surabaya. Kenapa Bu? Tolong bicara Surabaya. Kan Surabaya ada di Jawa Timur. Enggak lah, memang bukan kewenangan saya. Bukan kewenangan saya ngomong Jawa Timur, Mbak. Oke, saya bilang kota Surabaya. Bu Risma, keberatan nggak kalau dibilang bahwa Surabaya ini bisa menjadi atau seperti Wuhan kedua? Terserah mau dibilang apa, mau dibilang Wuhan, mau dibilang apalah, saya nggak ngurus itu Mbak. Wuhan dulu sebelum kena penyakit juga bagus. Jadi artinya saya tidak ngurusi Surabaya sebagai Wuhan atau sebagai zona hitam pekat atau gelap atau nggak kelihatan. Yang saya urusi pasien dan warga saya. Bagi saya keselamatan warga saya itu nomor 1. Jangankan kalau resiko tadi saya sampaikan, jangankan resikonya kena saya, itu saya terima. Bagi saya, warga saya dan pasien lah yang saya tangani. Mau dikatakan Surabaya kayak apa, monggo. Saya juga tidak pernah nyebut Surabaya seperti apa, saya tidak pernah. Tapi yang paling penting sekarang ini bagaimana saya menangani pasien dan warga saya supaya tidak ada korban. Iya, kalau kemudian saya terlambat nangani, kalau kemudian ada yang meninggal, dia menjadi anak yatim, kan berat saya. Saya mending konsentrasi di sini. Makanya saya sampaikan ini kenapa ya kok begini terus gitu. Kan jadi energi kami habis untuk melakukan ini. Padahal pasien-pasien ini kan butuh pertolongan sesegera mungkin. Setiap malam Mbak, saya selesai jam berapapun. Makanya tadi kenapa Mbak Rosi mohon maaf ini saya cerita kenapa saya nggak mau malam. Karena begitu selesai maghrib, kita selesai acara, saya langsung data pasien-pasien itu, langsung saya pelajari satu persatu. Kemudian saya perintahkan ke camat, kepala dinas, mereka harus melakukan apa. Jadi saya pelototi sendiri tuh pasien. Ini tadi baru nyampaikan, ini data yang benar di mana. Karena kami pakai aplikasi, saya kumpulkan data. Misalkan di jalan ini berapa. Besoknya kalau misalkan saya harus melakukan penutupan, kayak 3 hari yang lalu, ini ada yang terkena 1 kampung. Saya ngomong malam ini harus ditutup kampung itu. Maka kemudian kita lakukan penutupan itu. Apa yang diperlukan? Bu, ini butuh makanan, oke. Saya bilang ini butuh apa lagi? Masker, oke. Seperti itu. Jadi malam itu saya harus clearkan supaya besok itu pagi itu mereka langsung bisa melangkah. Contohnya misalkan, kalau ada orang itu bekerja di suatu tempat, maka kita harus ke tempat pekerjaan itu supaya mereka lakukan rapid atau swab untuk pegawainya supaya mereka nggak nular. Setelah itu kalau sudah reaktif, kita harus cek keluarganya mereka. Jadi nggak berhenti di situ, keluarganya, kemudian mereka kemana. Bahkan kalau misalkan, Bu kemarin kita mampir ke sini, oh kita cari di situ. Pelacakannya itu kita penting. Kumpulkan misalkan mampir, iya tracingnya itu harus penting. Bu, itu yang paling penting dari penyakit ini. Jadi kenapa saya kalau malam saya konsentrasi di situ. Ya, Bu, aku tanya ini ya, Bu ya. Menurut Ibu, apa evaluasi Ibu kenapa Surabaya bisa menjadi zona hitam, menjadi epicentrum baru dalam penularan COVID? Apakah Ibu sepakat dengan apa yang dikatakan oleh penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat Surabaya Raya pada protokol pencegahan COVID-19 rendah? Bahkan ada yang nyebutnya bandel. Mohon maaf Mbak, coba dicek lagi penelitian itu untuk mana. Bukan untuk Surabaya Mbak. Coba dicek itu. Mbak Rosi harus cari
buku yang asli. Dan itu sudah dibantah oleh Persakmi bahwa itu bukan hanya untuk Surabaya Raya. Saya tidak ngomong itulah Mbak, Ya. tapi Mbak Rosi harus tahu bahwa sebetulnya penelitian itu gimana dan kapan. Dan untuk di mana gitu. Ya. Saya kira kita nggak perlu ngomong itu Mbak, karena menurut saya itu pelanggaran besar. Oke. Menurut saya kita nggak boleh kemudian asal mengambil saja. Ya. Jadi menurut Ibu kalau ada yang mengatakan warga Surabaya itu tidak mau pakai masker, tidak patuh, bahkan ada yang menyebut bandel, itu sama sekali tidak sesuai dengan realitas warga Surabaya. Saya tidak perlu sampaikan itu, silahkan dilihat sendiri. Mbak Rosi ada perwakilannya TV Kompas di Surabaya, boleh dicek ke Surabaya. Saya tidak membelani warga saya, tapi dicek di Surabaya kondisinya seperti apa. Nanti kemudian silahkan monggo dikomentari. Jadi jangankan itu, dia mau makan aja saya suruh nutup maskernya, saya juga bingung gimana cara makannya gitu. Jadi bisa dilihat sendiri supaya itu tidak fitnah begitu. Bahkan tadi sebelum kita wawancara ini Ibu tadinya mau pasti pakai masker, saya bilang Bu nun sewu mungkin maskernya bisa dibuka supaya lebih jelas, dan Ibu minta semua staf yang ada di ruangan menjauh karena Ibu akan buka masker dan berbicara. Iya. Ibu sekali lagi saya mohon bertahan dulu, kita akan kembali sesaat lagi.